Sebelum video dimulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syahrani Lailur Rahmania, biasanya dipanggil Syarah. Saya dari Universitas Airlangga, Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Vokasi, kelas Gresik 3A. Dengan NIM 1521119130045. Sebelum itu, saya memohon maaf dengan sebesar-besarnya atas video penyuluhan saya yang hanya berdurasi 15 menit dikarenakan keterbatasan waktu. Jadi waktu kemarin ceritanya saya sedikit bingung dan ragu ingin mengambil audiens anak sekolah dasar dengan saudara saya sendiri atau anak sekolah dasar di TPQ Al Istiqomah yang ada di Menganti. Saya ingin memilih audiens saudara saya sendiri dikarenakan tempat yang tidak jauh dari rumah saya dan tidak perlu izin kemana-mana. Jika saya mengambil audiens anak sekolah dasar di TPQ Al Istiqomah yang ada di Menganti, mungkin saya jaraknya sedikit jauh dari rumah saya, kemudian juga harus meminta waktu dan meminta izin terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Tetapi ternyata saya lebih memilih untuk audiens yang anak sekolah dasar di TPQ Al Istiqomah. Menurut saya itu adalah sebuah tantangan bagi saya untuk merasakan audiens yang begitu sangat ramai, sehingga melatih keberanian diri saya dan kesiapan diri saya untuk berada di tempat yang ramai. Ya, walaupun agak sedikit jauh dari rumah saya yang ada di Benowo ke Menganti, tetapi bisa mengasah kemampuan saya. Jadi saya merasa tidak rugi dan sangat menguntungkan bagi diri saya sendiri. Namun sayangnya waktu saya melaksanakan penyuluhan di tempat itu, ada sedikit keterbatasan waktu dikarenakan anak-anak sekolah dasar yang sedang mengaji dan saya meminta waktunya, sehingga tidak enak untuk meminta waktu lebih lama dikarenakan hari yang sudah menjelang maghrib yang harusnya mereka sudah pulang di rumahnya masing-masing. You said never let me go. 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 You said never let me go.
baik? Bahagia ya? Sebelumnya kakak mau minta waktunya boleh? Oke. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, tidak lupa pula sholawat serta salam yang senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita memberikan syafaatnya di hari akhir nanti. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru Ngaji yang telah memberi kesempatan dan kepada adik-adik yang telah menjadi peserta untuk penyuluhan saya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang di sini kakak akan menyampaikan materi mengenai pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Nah, ada yang tahu apa itu menyikat gigi? Tahu, menggosok gigi. Ya benar, menggosok gigi. Kalau untuk penjelasan lengkapnya, menyikat gigi adalah rutinitas yang penting dalam menjaga dan memelihara kesehatan gigi dari bakteri dan sisa makanan yang melekat dengan menggunakan sikat gigi. Menyikat gigi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga agar gigi tetap dalam keadaan sehat yang bersih. Nah, di sini siapa yang suka sikat gigi? Banyak ya. Ada yang malas sikat gigi nggak? Siapa yang malas sikat giginya? Ya. Nah, kalau adik-adik tahu apa sih akibat tidak menyikat gigi? Kalau gigi sudah disikat, biasanya mulutnya bakalan bau. Nah, adik-adik nggak boleh tuh, adik-adik harus rajin sikat gigi biar mulutnya nggak bau. Masa mau sama temennya mulutnya bau kan malu. Nah, selain itu, akibat tidak menyikat gigi bisa juga terdapat karang gigi. Nah, itu kayak ada noda-noda di gigi yang mengeras gitu loh adik-adik, kan itu dilihatnya ya kurang enak ya. Jadi kalau bisa dari sekarang adik-adik harus rajin menyikat giginya. Terus bisa juga giginya berlubang. Nah, ini kan mungkin banyak orang yang menganggap sepele kan, malah lubang nanti tumbuh lagi gitu kan. Nah, gigi itu bisa tumbuh. Kalau adik-adik masih kecil kayak gini bisa tumbuh lagi. Tetapi kalau sudah beranjak dewasa, gigi tidak bisa tumbuh lagi. Jadi misalkan gigi kalian berlubang waktu dewasa, berarti tidak akan tumbuh gigi lagi. Malu dong pastinya, giginya ada yang bolong, ada yang lubang, bahkan ada yang lepas. Malu kan? Jadi adik-adik harus rajin menyikat gigi ya. Nah, terus apa sih tujuan menyikat gigi? Ya yang tadi kakak sebutin, gigi menjadi bersih dan sehat sehingga gigi bisa menjadi tampak lebih warna putih ya. Kemudian bisa memberikan rasa segar pada mulut. Biasanya kalau sikat gigi segar nggak mulutnya? Segar ya. Terus juga di sini bisa mencegah timbulnya penyakit gigi dan mulut. Nah, biasanya kalau tidak sikat gigi, biasanya kan berlubang tuh. Kalau berlubang sakitnya tuh sakit banget. Itu sariawan. Ya, bisa juga sariawan karena tidak menyikat gigi juga bisa. Nah, kemudian apa aja alat dan bahan untuk menyikat gigi? Yang pastinya ada sikat gigi, odol, atau pasta gigi, kemudian air, dan kalau bisa pakai cermin ya teman-teman, biar sikat giginya lebih bersih, lebih merata. Kalau tidak pakai cermin kan kayak kurang ya.
ada. Nah, kemudian cara sikat gigi yang benar. Yang pertama, tangkai sikat gigi lurus, harus lurus ketika dipegang. Kemudian kepala sikat tidak terlalu besar. Jadi kalau misalkan ada masih kecil, sikat giginya nggak boleh gede-gede, karena biar bisa menjangkau semuanya, bisa merata gitu ke giginya. Kalau gede-gede kan susah tuh, ya kan? Ya enggak? Nah, kemudian bulu sikatnya kalau bisa yang bulunya tuh rata gitu. Kalau nggak rata kan pasti giginya tidak tersikat dengan rata kan? Ya kan? Jadi harus rata bulunya aja, semuanya bisa kesikat. Nah, kemudian ada gerakan menyikat gigi. Yang pertama, tempatkan bulu sikat dengan sudut 45 derajat di gusi. Jadi posisinya agak sedikit miring gitu teman-teman, kayak miring gimana ya, gini nih. Jadi bukan lurus begini, tapi miring begini gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, sikatlah permukaan gigi dari 2 sampai 3 gigi dengan gerakan memutar. Jadi harus memutar begini gitu ya. Kemudian kalau sudah misalkan satu sikat gigi itu kan biasanya menjangkau 2 sampai 3 gigi ya, memutar. Setelah dirasa sudah, lanjut ke gigi sebelahnya, diputar lagi gitu ya. Terus kemudian setelah kayak gigi bagian depan, kita beralih ke gigi yang bawah, di bagian dalamnya, bagian dalam. Nah, sama aja, sikat giginya nggak terlalu lurus, agak miring gitu biar terkena semuanya. Jadi nggak lurus begini, tapi miring begini gitu. Kalau misal di gigi yang kayak bawah tapi menghadap ke atas, itu giginya lurus, sikat giginya posisinya tidak miring biar terkena semuanya. Dan yang keempat, gigi bawah tapi di bagian belakang, yang di depan tapi di bagian belakang, tapi yang bawah itu naik turun ke atas ke bawah gitu. Yang ini loh, tapi yang di belakang naik turun. Terus kemudian jangan lupa juga kalau bisa lidahnya itu disikat. Nah, biasanya disikat gigi yang di belakangnya itu kan ada kasar-kasarnya ya, ada garis-garisnya kan. Coba nanti di rumah dilihat lagi, disikat giginya pasti ada kayak garis-garis kasarnya gitu. Itu fungsinya buat menyikat lidah, Dek. Ya, Dek ya. Nah, kenapa sih lidahnya itu harus disikat? Supaya untuk meminimalisir bau mulut yang disebabkan bakteri yang ada di lidah. Jadi tidak hanya di gigi, bakteri juga ada di lidah. Jadi adik-adik kalau sikat gigi harus menyikat lidahnya juga ya, jangan lupa. Kemudian, kapan sih waktu menyikat gigi? Ada yang tahu nggak kapan waktu menyikat gigi? Nih Kak. Berapa kali? Berapa? 1 kali? 2 kali? 3 kali? Kalau menyikat gigi jawabannya paling sedikit 2 kali, paling sedikit. Lebih baik jika 3 kali. Jadi kalau misalkan 2 kali itu waktu pagi setelah sarapan dan sebelum tidur, itu kalau 2 kali. Kalau misalkan ada adik ngaji berarti 3 kali ya. Kalau 3 kali ada pagi setelah makan pagi, terus sore setelah makan sore, dan yang ketiga sebelum tidur. Kalau untuk berapa lama sih menyikat gigi itu kan ada banget yang sebentar ya. Itu kan kalau bisa sih ini ada waktunya nih, minimal paling sedikit 2 menit sampai 5 menit. Kalau cuma beberapa detik itu
pasti nggak bersih, sama aja nggak sikat gigi dong, rugi dong kalian. Nah terus abis menyikat gigi biasanya sikat giginya disimpan nggak? Disimpan, dibuang, sayang banget. Nah setelah selesai menyikat gigi itu harus dibersihkan menggunakan air ya teman-teman. Kalau bisa air yang mengalir. Kalau air yang mengalir kan pasti kayak deres kan arusnya, jadi lebih bersih. Kalau cuma disiram doang kurang sih teman-teman. Tuh. Kemudian setelah dibersihkan pakai air, dikeringkan sikat giginya dan simpan dengan posisi berdiri. Jadi bisa disimpan di tempat kayak gelas atau apa, wadah, pokoknya berdiri supaya nggak lembab. Kemudian sikat gigi juga harus diganti loh teman-teman. Digantinya itu setiap 3 bulan sekali minimal. Jadi nggak boleh tuh sikat gigi dipakai sampai 1 tahun, nggak boleh. Ini pasti disitu banyak bakterinya. Kan sikat gigi tuh gampang ya dibelinya. Jadi ya murah juga kan ya, cuma 2.000, nggak tahu lah berapa. Pokoknya harus diganti minimal 3 bulan sekali. Jadi kalau udah 3 bulan, adik-adik minta mamanya buat beli sikat gigi yang baru. Nah, sepertinya materi yang kakak sampaikan sudah selesai. Ada yang mau ditanyain nggak seputar sikat gigi? Ada nggak yang ditanyain? Nggak ada. Kalau kakak yang nanya boleh nggak? Kakak mau nanya boleh ya? Oke. Ada yang tahu nggak berapa lama waktu menyikat gigi? Maju, sebutin namanya dan nggak boleh lihat, nggak boleh bawa lepas. Siapa yang dari maju ke sini? Ini boleh. Nggak boleh lihat buku ya, nggak boleh dibilangin temannya juga ya. Berapa? Sebutin nama dan berapa waktunya untuk sikat gigi. 'Indah'. Oh, 'Indah'. Oke, benar. Kakak mau nanya
lagi ya untuk yang selanjutnya. Ada yang tahu nggak akibat tidak menyikat gigi? Harus lengkap dan tidak boleh lihat buku. Akibat tidak menyikat gigi harus disebutkan semuanya, tidak boleh lihat buku. Itu dikit loh. Boleh dibacakan tiga kali boleh. Ya kalau kalau ada yang tahu boleh gantian ya. Sebutin namanya. Yang belum. Belum siapa? Yang belum siapa? Ya udah sini boleh. Pertanyaannya akibat tidak menyikat gigi harus hafal semuanya ya. Sebutin namanya. Karang gigi, gusi berdarah, gigi berlubang. Jawabannya benar ya. Sepertinya udah sore nih. Adik-adik mau pulang kah? Dari kakak yang dapat kakak sampaikan, maaf ya kalau kakak ada salah kata kakak untuk menyampaikan. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts, tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul, so don't come back for me. Who do you think you are? Who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts, tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul, so don't come back for me. Who do you think you are? Who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts, tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul, so don't come back for me. Who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts, tearing love apart. Who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts, tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul, so don't come back for me. Who do you think you are? Who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts, tearing love apart.
jar of hearts, tearing love apart. Who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts.